Baik, sampai bertemu lagi di pelajaran geografi. Hari ini kita masuk ke bab 5. Di bab 5 ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Langsung saja kita masuk ke halaman 266, yaitu faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika kependudukan. Langsung saja kita mulai. Kembali lagi di Geography Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu meliputi proses kelahiran, kematian, dan perpindahan. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Ada faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami meliputi kelahiran dan kematian, sedangkan faktor non-alami meliputi migrasi. Yang pertama adalah angka kelahiran, natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Berikut ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran, atau istilah lainnya adalah pronatalitas. Yang pertama adalah pernikahan pada usia muda. Selanjutnya adalah tingkat kesehatan yang baik, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Kemudian, kebutuhan tenaga kerja, khususnya di daerah agraris tradisional, yang mengharuskan suatu keluarga memiliki banyak anak untuk menggarap lahan perkebunan. Selanjutnya adalah kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama adalah pelaksanaan program keluarga berencana. Kemudian, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Kemudian, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Dan yang terakhir adalah penundaan usia pernikahan. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar, kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Selanjutnya adalah angka kematian atau mortalitas. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Berikut ada yang mendukung peningkatan angka kematian atau pro-mortalitas. Ada rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peperangan. Kemudian ada beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau anti-mortalitas, yaitu tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan ajaran agama yang melarang bunuh diri. Angka kematian dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar dan angka kematian menurut kelompok umur. Selanjutnya adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain, melampaui batas administrasi suatu wilayah. Mobilitas penduduk yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme, baik nasional maupun internasional. Dan yang kemudian yang kedua adalah mobilitas penduduk permanen atau menetap. Kemudian ada sumber data kependudukan, yaitu meliputi sensus, survei, dan registrasi. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, menerbitkan data demograf, serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Berikut adalah jenis-jenis sensus. Yang pertama adalah berdasarkan tempat tinggal penduduk. Ada metode de facto, yaitu cara menghitungnya dengan jumlah penduduk yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung. Misalnya ada Andi, orang Ternate. Dia bekerja di Bali. Ketika ada sensus menggunakan metode de facto, maka dia terhitung saat sensus. Berbeda halnya dengan menggunakan metode de jure, yaitu yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli yang dilihat dari KTP atau kartu keluarga. Contoh nyatanya adalah misal Andi, dia warga Ternate, bekerja di Bali. Ketika ada sensus menggunakan metode de jure, dia tidak terhitung saat sensus. Kemudian, jenis sensus berdasarkan metode pengisiannya. Ada metode canvasser, yaitu petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Kemudian metode householder, yaitu pengisian dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Selanjutnya adalah survei. Survei adalah
Metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demograf atau ekonomi dengan cara penarikan sampel. Perbedaannya dengan sensus adalah ketika sensus menggunakan seluruh populasi, tetapi ketika survei hanya menggunakan beberapa sampel, tidak seluruh populasi. Selanjutnya adalah registrasi. Registrasi adalah kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, misalnya seperti perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian lainnya, atau sering disebut pencatatan data kependudukan. Selanjutnya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu lama atau menetap secara permanen. Yang pertama adalah mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas permanen dikelompokkan menjadi dua, ada mobilitas internasional dan mobilitas dalam negeri. Mobilitas dalam negeri dibagi menjadi tiga, ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya ada ruralisasi, dari kota kembali ke desa. Dan selanjutnya adalah transmigrasi, perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lainnya yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah migrasi internasional. Yang pertama ada imigrasi, atau perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain. Kemudian imigrasi, perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Kemudian ada remigrasi, kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Kemudian ada mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah komutasi, dilakukan dengan pulang pergi dalam tempo kurang dari 24 jam. Biasanya dilakukan oleh para pekerja. Kemudian ada sirkulasi, yaitu bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Sekian, terima kasih dan glory geografi. Oke, itu adalah dinamika penduduk anak-anakku. Sekarang kita akan masuk ke cara menghitung angka kelahiran, angka kematian, angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut kelompok usia sampai angka kematian menurut kelompok umur dan sebagainya. Nah, langsung saja kita mulai. Kita berjumpa kembali di pertemuan kedua untuk membahas tentang bagaimana menghitung angka kelahiran, angka kematian maupun migrasi. Sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa matematika di dalam geografi itu tidak sulit ya. Jadi kadang-kadang kalaupun kita lupa rumusnya, tapi kita tahu konsepnya, itu masih bisa jalan ya. Jadi jangan bebankan di pikiran kalian bahwa menghitung itu sulit ya. Karena di geografi ini matematikanya itu sangat-sangat sederhana. Oke, kita lanjutkan, kita mulai dari kelahiran. Nah, kelahiran itu merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Di sini untuk menghitung angka kelahiran itu kita bagi menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, umum, dan menurut kelompok umur. Kasar itu biasanya disebut dengan CBR ya kalau dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia CBR ya. Jadi bebas aja, nanti kalian misalnya mau CBR boleh, mau CBR juga boleh ya. Saya tidak terlalu mempermasalahkan bahasa Inggris. Kemudian ada yang umum itu GBR, ada yang khusus atau dalam kelompok umur yaitu ASBR.
Nah, yang pertama kita ke CBR dulu ya. Saya bahasanya pakai CBR aja. Itu rumusnya B per P dikali 1000. Nah, B ini merupakan jumlah kelahiran bayi hidup pada periode tertentu. P-nya itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun ya. Ingat, pada pertengahan tahun, bukan sepanjang tahun. Beda ya. Kalau sepanjang tahun mah dari Januari sampai Desember misalnya. Kalau ini hanya pada pertengahan tahun saja. Kemudian yang 1000 ini apa? 1000 ini itu adalah konstanta ya. Nah, di dalam CBR itu kita kategorikan apabila nilai CBR-nya nanti di atas 30 jiwa itu masuk ke dalam kategori tinggi. Jika antara 20 sampai 30 jiwa kategori sedang. Jika kurang dari 20 jiwa maka masuk ke dalam kategori rendah. Nah, agar lebih paham kita lihat contoh berikut ya. Coba kita coba hitung nih. Nah, soalnya pada pertengahan tahun 2021, nah ini sudah pertengahan tahun ya. Jumlah penduduk Cikotok adalah 10 juta jiwa. Sedangkan jumlah bayi yang lahir di kota tersebut adalah 55.000 jiwa. Berapakah nilai CBR untuk daerah tersebut? Oke, secara rumus ya. Jadi untuk mencari CBR itu rumusnya kan B ya per P dikali 1000 kan. Nah, B-nya itu apa? Ya, bayi yang lahir di kota tersebut ya, yaitu 55.000 dibagi dengan 10 juta dikali 1000. Jadi berapa nih? 55.000 ini ya dibagi 10 juta, tulis nolnya, dikalikan dengan 1000. Nah, ini jangan pusing ya melihat angka seperti ini, kita tinggal coret-coret aja. Ini yang 1000 kita coret dengan yang bawah nolnya 3, coret nolnya 3. Yang ini coret, kemudian dengan yang bawah coret 3. 55 dikali 1 dibagi 10, berarti tinggal 55 dibagi 10. Tidak perlu dikotret juga ya. Kalau dibagi 10 tinggal geser koma ke kiri 1. Berarti 55 dibagi 10 itu adalah 5,5 jiwa ya. Nah, jadi CBR untuk daerah apa ini? Cikotok ya. Daerah Cikotok pada pertengahan tahun 2021 adalah 5,5 jiwa. Nah, artinya apa 5,5 jiwa ini? Berarti ya, ini kita interpretasikan, berarti setiap 1000 penduduk ya itu akan, atau angka kelahiran kasarnya itu adalah sebesar 5 sampai 6 jiwa gitu ya. Kenapa tidak 5,5? Karena nggak mungkin ada bayi atau manusia itu setengah. Jadi kita kategorikan aja 5 sampai 6 jiwa, karena 5,5 itu berada di antara kisaran itu. Nah, jadi seperti itu interpretasinya. Kemudian berikutnya 5,5 jiwa ini masuk ke dalam kategori yang mana? Apakah kategori rendah, sedang, ataukah tinggi? Nah, jadi kita lihat tabel kategori yang tadi ya, bahwa 5,5 jiwa ini berada di bawah 20 ya. Berarti ini masuk ke dalam kategori
rendah ya. Nah, jadi kurang dari 20 itu rendah, 20 sampai 30 itu sedang, di atas 30 berarti itu masuk dalam kategori tinggi. Oke. Ya, berikutnya kita lanjutkan ke angka kelahiran umum ya atau GFR. Di mana angka kelahiran umum menunjukkan jumlah bayi hidup yang lahir dari setiap 1000 perempuan yang berusia reproduktif, yaitu dari 15 sampai 49 tahun atau dari 15 sampai 44 tahun. Nah, GFR ini rumusnya seperti ini ya. Pada dasarnya sih sama ya. Rumus itu kalau tadi itu kan kasar. Kalau kasar berarti per yang di bawahnya itu adalah per jumlah penduduk pada pertengahan tahun gitu ya. Karena kan perhitungan kasar. Kalau ini kan umum. Nah, berarti ini lebih spesifik. Artinya yang di bawahnya ini, per yang bawahnya itu bisa jumlah perempuan yang reproduktif. Artinya ini lebih akurat menurut saya. Karena ini dihitungnya jumlah perempuan yang reproduktif ya. Jadi yang bisa hamil reproduktif itu. Gak mungkin kan misalnya perempuan usia 2 tahun gitu atau 1 tahun masih bayi itu bisa hamil. Nah, atau laki-laki misalnya itu bisa hamil kan gak mungkin. Nah, jadi kalau yang tadi yang kasar itu pokoknya semua penduduk aja. Tuh. Kalau ini lebih spesifik lagi. Kategorinya pun sama ya. Jika lebih dari 30 jiwa tinggi, 20 sampai 30 sedang, kurang dari 20 itu rendah nanti ya angka GFR-nya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ada angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASBR ya. Nah, menurut kelompok umur ini lebih spesifik lagi dari yang tadi yang umum ya. Kalau umum itu wanita yang produktif. Wanita yang produktif kan bisa dari 15 sampai berapa tadi? 49 tahun kan. Nah, kalau ini dispesifikan lagi gitu. Misalnya wanita pada usia 20 sampai 24 tahun misalnya. Itu kan lebih spesifik. Nah, itu misalnya masuk ke dalam kategori 2 biasanya. Kalau 20 sampai 24, kategori 1 kan 15 sampai 19 gitu kan. Nah, cara menghitungnya itu sama pada prinsipnya ya. Jadi sebetulnya nggak harus hafal rumus sih menurut saya. Ya tinggal tadi, ini kan B itu kan bayi yang lahir ya. Dibagi ya kalau yang kasar itu semua penduduk, kalau yang tadi yang usia produktif ya, berarti usia wanita dari 15 sampai 49 tahun, si per yang bawahnya ini. Kalau ini kelompok umur tertentu, nah nanti ditentukan di soal misalnya kelompok umur berapa. Apakah 15 sampai 19, apakah 20 sampai 24, nah seperti itu. Jadi pada intinya sih sama, jadi tidak sulit ya matematika pada geografi ini. Nah, oke kita langsung ke ini aja contoh soal ya. Oke, jadi soalnya pada pertengahan tahun 2020 di kota Ciherang. Nah, Ciherang aja lah contohnya. Ya, biar gampang. Terdapat 200.000 wanita misalnya yang berumur 20 sampai 24 tahun. Nah, jumlah kelahiran bayi hidup dari kelompok wanita tersebut adalah 5.000 orang. Berapakah angka ASBR wilayah tersebut? Jadi saya kasih contoh yang nggak pakai rumus misalnya ya, pakai konsep aja lah biar cepet. Nah, kalian kan suka yang instan gitu ya. Kita lihat aja nih jumlah bayinya yang lahir itu kan ini ya 5.000. Nanti kita tinggal bagi dengan ini 200.000 ya. Jadi si wanita yang berumur 20 sampai 24 tahunnya kita kalikan dengan 1.000, itu aja. Gampang. Jadi 5.000 nih bagi dengan 200.000 kita kalikan dengan 1.000 gitu ya.
Ini 3 nolnya coret dengan yang bawah 3 coret. Nah, karena di sini di bawah nolnya cuma 2, coret 2, atas juga coret 2. Tinggal 50 dikalikan dengan 1 dibagi 2. 50 bagi 2 dong ya. Berapa 50 dibagi 2? Ya 25 jiwa. Begitu, simple ya, gampang. Artinya apa nih 25 jiwa ini? Berarti angka ASBR untuk wilayah Ciherang ya, dari wanita yang berumur 20 sampai 24 tahun itu adalah 25 jiwa. Nah, jadi kategorinya ini kategori apa nih 25 jiwa ini? Kategori sedang ya. Nah, jadi ASBR-nya masuk dalam kategori sedang. Ya, sama dengan yang tadi ya. Di atas 30 berarti tinggi, 20 sampai 30 itu sedang, kurang dari 20 itu rendah. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kematian atau mortalitas, di mana kematian atau mortalitas ini menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Jadi semua sama ya. Jadi per 1000 penduduk. Makanya tadi konstantanya kita ambil dikali 1000. Nah, itu memang sudah ketetapan dari matematika demografinya seperti itu ya. Untuk angka kematian itu diklasifikasi menjadi 3 sama. Ada yang kasar, ada yang menurut kelompok umur, ada juga yang menurut angka kematian bayi. Nah, ini untuk yang kasar atau CDR ya. Rumusnya sama ya. Ya, kurang lebih sama dengan yang kelahiran tadi. Sini D per P dikali 1000. Jadi, kalau mudahnya itu ya, nanti kalau di soal ada yang paling kecil ya jumlah jiwanya dibagi yang jumlah jiwanya besar gitu, dikali 1000, udah gitu aja, simple. Cuma yang membedakan di sini adalah kategorinya ya, dimana kategori tinggi itu di sini lebih dari 20 jiwa, yang rendah kurang dari 10 jiwa, yang sedang itu 10 sampai 20. Kan yang tadi tertingginya itu lebih dari 30 ya. Jadi hati-hati, yang membedakan di kategorinya nih. Ini tidak akan saya kasih contoh ya, karena kurang lebih sama lah ya, sama dengan yang kelahiran tadi ya, karena waktu juga ya. Jadi kalau dijelaskan semua bisa banyak memakan waktu dan kuota gitu. Kita lanjut ke angka kematian menurut umur atau ASDR, sama dengan yang tadi ya. Untuk kematian ini juga pakai yang untuk kematian ya, angka kategorinya seperti ini. Jadi intinya sama, angka kematian kasar pun kalau yang tadi pernya itu per jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nah, kalau yang ini P-nya itu adalah di sini jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu ya, karena kan misalnya usia 50 tahun ke atas itu pasti tinggi gitu kan, makanya lebih spesifikan lagi gitu. Nah, ini angka kematian bayi menurut angka kematian bayi atau IMR. Nah, di sini rumusnya D0 per B dikali 1000 ya, pada prinsipnya sama. Angka kematian bayi adalah kematian bayi sebelum ulang tahun pertamanya mereka gitu. Jadi 0 sampai 11 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu gitu. Jadi kalau udah 1 tahun 1 bulan ini nggak masuk ke sini gitu. Misalnya ada bayi usianya 1 tahun 2 bulan misalnya, meninggal, nah ini nggak masuk ke sini, nggak masuk hitungan. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah kematian bayi dari setiap 1000 bayi lahir hidup pada periode tahun tertentu. IMR dihitung dengan rumus ya, ini yang tadi ya. Pada prinsipnya sama ya, cuma kategorinya nih yang berbeda nih.
Kalau untuk angka kematian bayi tinggi itu ketika lebih dari 75 jiwa, sedang 35 sampai 75, dan rendah kurang dari 35 jiwa. Oke. Sekarang kita lanjut ke migrasi. Angka migrasi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, dan bruto. Nah, untuk migrasi masuk itu sendiri, ya, rumusnya seperti ini ya, di mana migrasi masuk itu menunjukkan banyaknya migran ya, yang masuk per 1000 penduduk dari daerah tujuan, dari penduduk daerah tujuan dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi masuk diperoleh dengan rumus ini. I itu adalah jumlah migran masuk, P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, jadi intinya sama nih ya. Ini jumlah imigran yang masuk berapa, nanti misalnya dibagi jumlah penduduk pertengahan tahunnya berapa dikali 1000 gitu. Untuk migrasi keluar itu bedanya, tadi kan yang masuk, berarti sekarang yang keluar dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun kali 1000 gitu, sama aja. Nah, untuk yang neto, nah ini jumlah dari imigran masuk, ini ya, I, dikurangi jumlah migran keluar. Nah, jadi yang masuk dikurangi yang keluar dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun gitu. Simple sih. Kemudian untuk yang bruto itu, kalau neto itu kan bersih ya, bersih itu pasti ada pengurangan. Sedangkan kalau bruto itu berat kotor ya, kalau di dalam ekonomi itu. Tapi di sini juga sama. I itu jumlah imigran masuk ditambah dengan O jumlah migran keluar, jumlahkan, dibagi dengan jumlah penduduk di tempat tujuan ada berapa, ditambah dengan jumlah penduduk di tempat asal berapa, gitu, dikali dengan 1000. Gitu ya, jadi gampang sih, konsepnya simple dan perhitungannya juga tidak terlalu rumit ya untuk geografi ini. Jadi saya kira cukup untuk hari ini, pertemuan 2. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa ditangkap dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oke, itu pelajaran geografi kita. Baik, pelajaran Mr. akhiri. Untuk kurang lebihnya Mr. minta maaf, dan Mr. berterima kasih untuk partisipasi kalian untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.